Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mendengar omongan orang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela. Biasanya perkataan ini dilontarkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik untuk menggembosi atau untuk mencemooh perjuangan dari muslimin yang sedang memperjuangkan agama. Bagaimana sebenarnya timbangan kalimat ini dalam Islam? Saya ingin memberi sedikit contoh. Misalkan orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela ini, saya kira mereka pasti punya anggota keluarga, katakanlah kakek yang sudah meninggal. Terus bagaimana seandainya kita menghina kakek mereka yang sudah meninggal? Apakah mereka akan diam saja? Atau mereka akan marah, akan membela, dan mungkin akan mencaci maki kita? Maka kita akan balik bertanya, sebenarnya kakek kalian itu tidak perlu dibela, karena dia sudah meninggal. Penghinaan ataupun hujatan tidak berpengaruh untuk dia. Dia bahkan tidak mendengar penghinaan atau hujatan ini. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan atau mereka katakan? Dan apa yang Anda pikirkan? Kenapa mereka itu marah atau mungkin mereka akan balik menghina? Padahal sebenarnya secara logika kakek mereka itu tidak perlu dibela karena sudah meninggal. Penghinaan tidak berarti apa-apa. Kembali ke masalah kita tadi, yaitu Tuhan tidak perlu dibela. Maka sebenarnya dalam timbangan nalar, memang Tuhan itu maha perkasa. Tuhan memang tidak perlu dibela. Allah tidak memerlukan pembelaan dari makhluknya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini maha tahu, maha kuasa, maha perkasa. Sesungguhnya Allah yang akan membela kita. Tetapi kita membela Allah atau membela Islam atau membela agama kita itu setidak-tidaknya ada dua hal yang mendorong kita untuk melakukan itu. Yang pertama, menegakkan keadilan. Karena penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Islam itu pasti kezaliman, pasti kejahatan. Karena Allah itu adalah zat yang maha baik, yang kebaikannya sempurna dari awal sampai akhirnya. Jadi penghinaan kepada Allah sudah pasti kezaliman. Dan kita sebagai umat Islam menentang kezaliman, baik kecil atau besar, baik kepada diri kita, kepada orang lain, dan terlebih-lebih kepada Allah. Yang kedua, kita membela Allah itu karena rasa cinta kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki, memberi karunia, memberi petunjuk kepada kita. Jadi kita membela Allah itu bukan karena perlu, tetapi karena keadilan dan rasa cinta kita kepada Allah. Dan inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Perhatikan saudara-saudara, kadang-kadang kita menjumpai bahwa preman di pasar atau orang yang kita anggap bajingan, ternyata mereka itu marah ketika agama Islam, agama mereka dihina atau Allah dihina. Ini menunjukkan mereka masih punya rasa cinta kepada Allah, kepada Islam. Dan mereka itu adalah orang-orang muslim sejati. Mungkin mereka banyak dosa, tetapi mereka bukan orang munafik. Sedangkan orang-orang munafik ini, mereka itu orang-orang yang penakut,
mereka itu hanya memikirkan dunia saja. Jadi, ketika agama ini dihina, Allah dihina, mereka tidak merasa marah, mereka tidak tergerak hatinya karena mereka tidak cinta kepada Allah dan mereka tidak cinta kepada Islam ini. Bahkan sebaliknya, seringkali mereka membenci Allah dan membenci Islam karena mengunggung nafsu mereka. Demikianlah kemunafikan dan sifat pengecut itu memang selalu bergandengan. Maka dari itu, jika kita membela agama Allah, maka itu sebenarnya adalah petunjuk dan hidayah. Dan kita akan selalu membela agama Allah karena cinta dan rasa keadilan yang ada pada diri kita, yang semua itu berasal dari hidayah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.